Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan coba untuk mereview beberapa penulisan artikel yang ditulis oleh mahasiswa yang akan melakukan publikasi. Nah, pada review artikel kali uh, ini berdasarkan template jurnal intensif, ya, merupakan jurnal Sinta 2. Ya. Ini saya ambil dari template-nya diambil dari jurnal intensif, ya, Sinta 2. Oke, jurnal ini terkait dengan skopnya di bidang teknologi informasi, ya. Nah, kita langsung saja di review artikel. Nah, ini ada artikel yang sudah ditulis oleh mahasiswa. Nah, sesuai dengan syarat kelulusan di beberapa institusi pendidikan tinggi, baik S1, S2, apalagi di S3, ya. Nah, pada artikel yang saya akan share ini adalah salah satu hasil penelitian dari mahasiswa S1 yang menuliskan artikelnya untuk dipublikasikan di jurnal intensif. Nah, saya tutup judulnya uh, dan beberapa identitas lainnya. Nah, ada beberapa kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menuliskan artikelnya di jurnal. Ya, mungkin karena banyaknya kesalahan-kesalahan bukan hanya di secara tata cara tulis, ya, baik juga substansi penulisan. Ya, saya kira itu menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa ketika menuliskan hasil penelitian atau laporan hasil penelitian ke dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal. Nah, ini mungkin banyak terjadi karena mahasiswa itu dalam menuliskan artikel ilmiahnya, memang mereka dalam mata kuliah memang tidak dibekali hard skill terkait bagaimana menyusun sebuah laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk artikel ilmiah, sehingga interpretasi seseorang dalam menuliskannya ke dalam bentuk artikel ilmiah atau ringkasan itu berdasarkan bagaimana mereka mampu menerjemahkan author guidelines dari sebuah jurnal, ya, ini, atau menerjemahkan template yang sudah disediakan oleh pengelola jurnal. Nah, pada dasarnya pengelola jurnal juga sudah punya beberapa ketentuan-ketentuan terkait bagaimana menuliskan artikel atau laporan hasil penelitian itu ke dalam ringkasan hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal. Ya, biasanya sudah diatur jenis huruf, ya, spasi, ukuran kertas yang digunakan, kemudian margin, panjang halaman, ya, itu sudah biasa ditentukan. Ya, kemudian bagaimana menuliskan daftar pustaka dan ketentuan pustaka itu biasanya sudah ditentukan. Ya, ini kalau contoh ini kadang mensyaratkan harus menggunakan aplikasi untuk menggunakan teknik citasi. Kalau di jurnal intensif ini menggunakan Mendeley. Nah, pada dasarnya kalau sebuah jurnal yang sudah memiliki template biasanya itu jenis huruf, spasi, ya, tata cara tulis itu sebenarnya sudah menggambarkan sebuah isi jurnal. Makanya tipsnya selain menggunakan template yang ada, ya, salah satunya juga bisa kita melihat bagaimana hasil penyusunan jurnal itu dari artikel yang telah terbit. Rata-rata jurnal open open ya, open jurnal itu biasanya menyediakan artikel yang bisa kita download, ya. Kecuali memang dari jurnal-jurnal internasional bereputasi atau mungkin jurnal Indonesia yang sifatnya tertutup, ya. Kita harus registrasi atau ada subscribe yang harus kalian registrasikan, ya. Harus registrasi dulu dan membayar fee tertentu untuk bisa mengakses artikel-artikelnya. Tapi rata-rata di jurnal-jurnal open open jurnal itu, ya, OJS, Open Journal System, biasanya tidak perlu bayar atau tidak perlu registrasi untuk bisa mengakses informasi jurnal tersebut. Nah, jadi tipsnya adalah selain melihat template yang ada, ya, yang sudah disediakan, yang kedua adalah dengan melihat contoh penulisan yang sudah terbit. Jadi kalau sudah terbit berarti sudah melalui proses penyusunan yang benar melalui editor dan reviewer. Jadi secara substansi maupun secara penulisan ketika mengikuti gaya penulisan yang sudah terbit, ya, artikel yang sudah terbit, ya, pada dasarnya itu pasti tingkat reviewnya, ya, correctionnya itu biasanya tinggal minor review. Kalaupun major review paling tidak jurnal itu sudah accepted, ya, untuk dipublikasi secara substansi maupun tata cara tulisnya sudah memenuhi syarat.
Nah, kita lihat beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa yang memang belum memiliki dasar dalam penulisan artikel, hanya melakukan interpretasi dan mungkin karena terburu-buru dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi faktor. Nah, kita lihat kesalahan pertama biasanya mahasiswa tidak memahami bahwa ketika misalnya mencantumkan nama pembimbing, gelar itu memang itu tidak boleh dicantumkan ya. Mau doktor, mau sampai profesor sekalipun ya, itu tidak boleh dicantumkan. Cukup nama karena metadata kita di jurnal itu hanya memuat nama, nama depan, nama belakang. Kalau misalnya nanti di penulisan metadata kalau namanya satu huruf seperti ini ya, ya bisa nanti di double, namanya ditulis 2 kali gitu ya. Oke. Kita lihat jadi caranya setelah melihat bagian awal seperti ini tata cara tulisnya, kita tinggal sebenarnya lebih mudahnya tinggal melihat contoh yang ada. Jadi gambar arsitek seperti itu ini menunjukkan email. Jadi kalau misalnya nama mahasiswanya nanti penulis pertama itu nanti emailnya ini tidak dicantumkan. Jadi wajib mencantumkan dan tata cara tulisnya memang email kan di tengah. Nah, ini kan posisinya sudah di pinggir. Jadi pasti ini sudah salah. Kemudian kita lihat tata cara penulisan abstrak. Nah, ini kan abstraknya sudah disediakan ini ya, modelnya, contohnya. Kalau di template malah ini kita sebenarnya tinggal copy paste seperti ini. Jadi kalau memindahkannya dari template misalnya, ini anggaplah ya jurnalnya. Artikelnya dalam bahasa Inggris ya. Ini saya tidak mereview secara substansi artikelnya ya, hanya penulisan untuk kali ini. Jadi kalau misalnya dipindahkan, ini kan dari template. Jadi bagian awal dari jurnal ini tinggal dihilangkan, dihapus. Jadi judul tinggal kita copy paste ke sini, title in English-nya kita tinggal copy paste di sini, dan penulis pertama tinggal diketik saja sesuai dengan penulis pertama, kedua, ketiga, dan penomoran yang ada di atas ini menunjukkan afiliasi. Kalau afiliasinya berbeda berarti kita harus menuliskan afiliasi sesuai dengan urutan yang ada di sini. Email sesuai dengan urutannya semua. Yang ini tidak usah rubah ya, karena ini nanti akan diedit pada saat di tahap produksi dari sebuah artikel oleh editor. Kemudian sebenarnya cara paling mudahnya tinggal mengcopy dari susunan artikel kita ya, ringkasannya tinggal di copy paste, nanti pilih paste spesial seperti ini. Ya, maka nanti dia pasti akan mengikuti model ya. Karena kalau tidak seperti itu biasanya kalau kita ambilnya dari dari skripsi misalnya ya, seperti ini langsung kita copy paste ya, copy kemudian kita paste ke template. Jadi caranya seperti itu ya, paste langsung ya. Ya saya pakai pas biasanya secara default itu keep formatnya akan defaultnya itu biasanya mengikuti format asalnya ya, biasa juga seperti itu sehingga berantakan ya, tidak sesuai dengan tata cara tulisnya, sehingga cara paling tepatnya adalah tinggal copy paste seperti ini yang sifatnya keep text only atau paste spesial dengan format unformat. Jadi kalau misalnya di menu home di paste ada paste spesial atau yang huruf A ini keep text only, atau di paste spesial itu kita tinggal pilih unformatted text. Oke, maka dia akan mengikuti template teks yang ada ya. Oke. Seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi seperti ini ya. Ini jarak spasinya sepertinya 2. Sementara di template ini kan 1. Nah, kalau bahasa Inggrisnya nanti English in Indonesia itu nanti silahkan diedit sesuai dengan format. Nah, coba kita lihat di jurnal ini perataannya tidak rata justifier, rata kiri kanan ya. Harus diperhatikan ini jenis hurufnya berbeda dari abstrak model yang disiapkan ya. Urutannya juga sudah salah ya, karena ini dalam bahasa Indonesia harusnya yang di atas, dalam bahasa Inggris di bawah. Nah, ini kebalik ya sepertinya. Kemudian kata kunci itu 3 sampai 5, penulisannya mungkin ini keliru kalau kita melihat contoh yang ada. Nah, ini tata cara penulis keywords, kemudian garis datar panjang ya. Untuk di atas ini sudah salah ya. Nah, kemudian di bawahnya seperti itu. Oke, nah ini sangat penting untuk memperhatikan template yang ada. Kemudian kita pindah ke bagian selanjutnya. Nah ini juga sepertinya icon QR code yang memang sudah menjadi template itu tidak boleh dihilangkan
karena itu sudah menjadi standar. Mungkin karena ini menjadi panjang ya, 2 spasi ini ya. Cek. Iya, 1,5. Harusnya kan ini kalau melihat ke template, ini spasinya 1. Ya, ini spasinya 1. Jadi bukan 1,5 sesuai apa yang ditulis oleh mahasiswa ini ya. Dan ini rata kiri kanan. Jarak penulisan kata kunci juga tidak sesuai dengan template yang ada. Kita lihat ya. Ini 3 sampai 5, jadi tidak boleh lebih dari itu. Oke. Yang lainnya kita tidak rubah di apa? Di footnote dan lain sebagainya tidak perlu diedit, itu sudah default ya. Kita tidak usah rubah, itu sudah default, tidak usah. Kalau saya lihat ini sepertinya terjadi perubahan template ya. Ini hurufnya juga berbeda jenis hurufnya. Oke. Kemudian kita lihat pendahuluan itu semuanya rata full dari margin yang ada. Nah, ini sepertinya ada jarak spasi dari margin yang tersedia. Kalau kita lihat dari contoh artikelnya di bagian introduction atau pendahuluan, karena ini artikelnya sudah berbahasa Inggris ya, cuman mahasiswanya ini sudah dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, ini kita lihat. Nah, sepertinya ini jarak spasinya memang sudah ada kekeliruan ya. Ini kesalahan yang ada. Kemudian penulisan tata cara citasinya kan menggunakan IEEE style ya, menggunakan kurung siku seperti ini dan diurut berdasarkan penyebutan atau citasi dari jurnal tersebut. Nah, kalau kita lihat yang disusun oleh mahasiswa ini sudah salah. Ini mungkin pakai Mendeley atau aplikasi Mendeley. Ini bisa terlihat dengan berwarna abu-abu ketika disorot. Ya. Tetapi tata cara penulisannya masih jenis citasinya masih menggunakan jenis apa style sepertinya. Untuk memvalidasi gampang kita tinggal lihat di bagian daftar pustaka. Ya, ini formatnya adalah apa style ya. Nah, harusnya menggunakan, kalau melihat contoh jurnalnya ini menggunakan IEEE style. Kita lihat pada template. Ya, kalau di template-nya, ya itu menggunakan kurung siku, menggunakan IEEE style ya. Oke. Jadi sangat penting untuk memperhatikan beberapa keterangan-keterangan yang ada di template. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa secara substansi, setidaknya 5 karya terkait terbaru untuk mendukung kebaruan penelitian. Jadi selama nanti penelitiannya tidak ada catatan seperti itu, maka biasanya akan tertolak gitu ya. Jadi harus sesuai ketentuan ya 5 karya terkait terbaru. Jadi terbaru paling tidak kalau di bidang informatika ya 5 tahun terakhir lah. Kalau sudah 10 tahun terakhir itu sudah kejauhan. Bahkan lebih bagusnya kalau 3 tahun terakhir ya, referensi atau penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Ini kesalahan-kesalahan ya, walaupun ini mungkin dari sisi perataan sama, karena ini menggunakan jarak 1,5. Ya sama, ini malah 2 ya, malah 2. Nah, ini sudah salah. Kemudian ini juga tidak konsisten, ini jaraknya 1,5 ya, di atasnya 2. Karena ini mungkin 2 karena copy paste-nya dari skripsi ya, langsung di copy paste tanpa diatur perataan dan lain sebagainya. Di bagian metode, kita lihat sesuai template. Nah, ini sama, tata cara tulisnya sama. Ya, tinggal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik dalam hal penulisan formula dan penulisan gambar. Nah, kita lihat ada beberapa gambar yang disajikan, ini tidak ada keterangan gambarnya, ini gambar berapa. Kemudian resolusinya sepertinya agak kurang. Kemudian tidak rata tengah. Nah, kalau kita lihat contoh gambar yang dijadikan template, ini penamaan gambarnya seperti ini di bold ya. Kemudian judulnya ditebal besar ya, menggunakan huruf kapital. Untuk meyakinkan kita bisa melihat contoh yang sudah terpublish. Nah, ini model penulisan gambarnya, judul gambar ya, dalam bahasa Inggris pasti ya. Kalau contoh ini dia masih menulis dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak masalah, tetapi dari sisi tata tulisnya memang sudah keliru. Nah, ini. Nah, kita lihat lagi tabel. Tabel harusnya disusun sesuai template. Kalau contoh template di template itu tabel penulisannya seperti ini. Jadi kita sebenarnya tinggal menggunakan model tabel yang ada di sini, tinggal menambah kolom dan menambah baris tanpa mengurangi model tabel. Nah, ini kan sudah keliru, salah. Kalau waktu penelitian dalam skripsi seperti ini sebaiknya tidak perlu dicantumkan di dalam artikel, ya. Jadi dihilangkan saja. Nah, ini juga tidak ada keterangan gambar keberapa. Ini juga tabel 31 waktu penelitian. Ini sepertinya copy paste ya dari skripsi, di screenshot kemudian ditempel ke sini. Nama tabel itu berurut berdasarkan
urutan tabel dan berurut berdasarkan urutan gambar sesuai gambar yang digunakan di dalam ringkasan. Tidak mengikuti urutan gambar yang ada di dalam skripsi atau laporan penelitian. Ini sudah salah ya. Kemudian ini juga 31 gambarnya ya, padahal di atas ada gambar. Ini pun juga tidak boleh screenshot, harus mengikuti format penulisan yang dicontohkan atau yang ada di template nih. Nih, sudah disediakan contoh. Sebenarnya kita tinggal copy, kemudian nanti gambar di replace, diganti, kemudian nah ini penulisannya tinggal kita ganti. Oke ya, kita lihat lagi. Nah, contohnya penulisannya ini juga salah. Ini tabel tetapi disampaikan bahwa ini adalah tabel tetapi dia di screenshot dari gambar. Jadi sebaiknya kalau memang tabel ya dibuat tabel, kalau gambar ya dijadikan gambar memang. Tapi kalau nama tabel di atas, nama gambar itu di bawah. Nah, ini juga sudah salah ya. Jadi ini juga terlalu besar mungkin. Jadi mungkin mahasiswa ini juga perlu memperhatikan tata cara penulisan ya, kerapian tulisan dan lain sebagainya. Ini juga adalah gambar tidak diberi keterangan gambar ya. Oke, jadi semua gambar dan tabel yang ada dalam artikel harus dirujuk, harus diberi penjelasan. Nah, kalau cuma disajikan tanpa ada penjelasan, tanpa ada maksud apa tujuan disajikan di dalam artikel, itu sepertinya secara substansi nanti penilaiannya akan menjadi catatan bagi editor untuk diterima. Dan kalau bidang informasi, teknologi informasi, kalau misalnya ada berupa coding begitu ya, biasanya di laporan akhir menyertakan coding seperti ini, penyusunan coding, beberapa bagian-bagian coding, mungkin sebaiknya di artikel itu tidak perlu dicantumkan. Kenapa? Coba lihat, ini jumlah halamannya sampai 22 halaman. Ya, padahal di template tadi disampaikan cuman berapa halaman saja ya. Kalau kita lihat contoh, ini hanya 12 halaman. Jadi sementara di template tadi itu ada ketentuan ya, jumlah halaman tidak sampai 22 mungkin. Jadi itu juga bisa menjadi perhatian teman-teman mahasiswa semua yang baru belajar menuangkan laporan hasil penelitian apalagi skripsi ke dalam bentuk jurnal atau artikel. Nah, ini juga salah ya. Kalau misalnya dia adalah tabel dan memang bersambung, nanti tinggal penulisan disambung judulnya, kemudian diberi keterangan tabel. Ya, tapi sebaiknya hindari tabel yang terlalu panjang. Bisa juga nanti dia dimasukkan dalam file menjadi suplemen dari artikel kita. Di OJS itu yang sudah disediakan mengupload suplemen atau kelengkapan penjelasan kita di dalam artikel yang memang mengambil space yang terlalu besar, itu tidak usah dicantumkan di dalam artikel. Cukup data-data yang bisa menjadi simpulan. Misalnya ini kan hasil pengujian sangat banyak, sehingga memakan tempat. Ini pun juga masih bentuk gambar ya. Nanti tinggal disampaikan bahwa hasil pengujian black box misalnya ada 20 kriteria gitu, diuji, diukur sebagaimana disajikan dalam suplemen misalnya disampaikan, atau hasil langsung saja disebut bahwa 90% menyatakan atau misalnya 100% menyatakan hasil pengujiannya sangat baik ya, sesuai dengan standar. Ya sudah, itu saja. Nanti adapun rujukannya seperti apa, nanti itu dimasukkan dalam suplemen artikel. Nanti suplemen itu kan akan bisa dilihat ya oleh peneliti yang ingin merujuk penelitian tersebut. Nah, ini gambar-gambar juga masih keliru, urutan gambar, nama gambar ini tidak disertakan sesuai dengan template. Jadi jangan screenshot dari jurnal atau jangan screenshot dari skripsi, tetapi kita memberi penamaan baru sesuai dengan nama tata cara penamaan gambar dan tabel sesuai dengan template yang ada, bisa dibandingkan dengan contoh yang sudah tersedia seperti ini. Oke. Nah, ini kurang konsisten ya dalam penulisan. Oke. Nah, kesimpulan, saran. Nah, kita lihat kalau misalnya di template memang dibagi dua antara kesimpulan dan saran, itu oke. Tapi kalau kita lihat contoh yang ada ini sudah digabung ya. Kalau di template, nah kesimpulan dan saran itu menjadi satu kesatuan ya. Oke. Bukan dipisah sama seperti kalau misalnya ya mungkin ini kan mahasiswanya tinggal copy paste dari skripsi sih, mungkin jadi bagian A kesimpulan, bagian B saran gitu. Padahal ini menjadi satu bagian yang utuh. Bagian conclusion and suggestion. Jadi conclusion atau suggestion itu langsung satu kali dalam satu paragraf atau dua paragraf sekalian. Misalnya satu paragraf itu kesimpulan atau dua paragraf kesimpulannya. Nanti tinggal ditambah satu paragraf akhir atau cukup satu kalimat menggambarkan apa yang menjadi saran pengembangan dari penelitian tersebut.
Kemudian di bagian akhir, daftar pustaka, perhatikan contoh yang ada menggunakan IEEE style, itu sudah ada sesuai dengan format, mau menggunakan Mendeley justru jauh lebih bagus. Itu tinggal kita pilih. Dan kita nanti akan bahas di beberapa penelitian. Nah, ini minimal daftar pustakanya bahkan sudah diatur, ya, 15 kutipan, maksimal 10 tahun terakhir. Tapi saran saya untuk membuat penelitian kita jauh lebih terkesan up to date, maka sebaiknya referensi-referensi kita itu ya 5 tahun terakhir lah. Tapi kalau jurnal ini mensyaratkan 10 tahun terakhir. Oke, itu beberapa catatan review dari artikel jurnal yang ditulis oleh mahasiswa yang banyak salah gitu ya. Mungkin karena pemahaman. Mudah-mudahan video bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum.